khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Aku telah menciptakan dirimu pada waktu itu, padahal pada waktu itu belum wujud akan dirimu. Jadi sebelum diri kita ini wujud, sebelum diri kita ini nyata, maka Allah telah lebih dahulu menciptakan diri kita itu sebelumnya. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, diri mana sebenarnya yang Allah ciptakan sebelum nyatanya akan diri Bapak Ibu ini secara zahir dan batin? Inilah yang akan kita coba bukakan rahasia dirinya, supaya kita betul-betul memahami siapa diri kita ini. Orang yang telah mampu mengenali dengan baik, dengan sempurna pengenalan dirinya, insya Allah Bapak Ibu akan mudah untuk mengenal, menyaksikan, bertatap wajah dan ingat akan Allah itu. Karena dalam pandangan Ustadz Bapak Ibu, yang payah itu bukan mengenal Allah, yang payah itu bukan menyaksikan Allah, yang payah itu bukanlah berliqah dan bertatap wajah dengan Allah. Akan tetapi yang sangat payah itu Bapak Ibu adalah mencari dan menemui siapa diri Bapak Ibu itu yang sebenarnya. Ya, kalau Bapak Ibu sudah mampu mencari, mengenal dan menemui rahasia diri kita sebenarnya, maka ketika itu Bapak Ibu dipastikan mampu bermusyahadah, mampu berliqah, mampu bertatap wajah dengan Allah itu. Itu artinya apa? Bahwa sesungguhnya yang paling mudah itu adalah mengenal Allah. Ya, yang paling mudah itu mengenal Allah, dan yang paling sulit itu mengenal diri. Di mana letaknya mudah mengenal Allah? Letak mudahnya mengenal Allah pada saat Bapak Ibu sudah bisa mengenal akan diri, pada saat itu Bapak Ibu sudah bisa mengenal akan Allah itu. Jadi belajar mengenal Tuhan itu tak perlu rupanya Bapak Ibu, ya, tak perlu Bapak Ibu payah-payah mencari Tuhan, dan tak perlu belajar sebenarnya. Kalau bolehlah Ustadz mengumpamakannya, ya, membuat suatu contoh atau perumpamaan, karena memang Allah mengajari kita itu dengan contoh dan perumpamaan, dan Allah mengajari hewan ternak itu dengan cambuk. Ya, supaya apa? Supaya kita itu mudah memahaminya. Makanya Allah selalu membuat perumpamaan-perumpamaan. Tinggal lagi, mau tidak kita untuk memahami setiap apa yang Allah ciptakan dan Allah jadikan pada alam dan pada diri kita ini. Bukankah Allah mengutarakan kepada kita, awalam yatafakkaru fi anfusikum? Kenapa kamu tidak mau mengenal dan memahami serta memikirkan siapa dirimu yang sebenarnya? Nah, kalau kita mau mengenal dan memahami diri kita yang sebenarnya, nah, pasti kamu akan bisa menemui akan diriku, karena alamat aku ada pada dirimu. Maka carilah alamat aku itu yang sudah tersurat dan tersirat pada dirimu sendiri. Jadi disitulah sebenarnya Allah membuat suatu perumpamaan dan kias. Ya. Contoh Ustadz bilang, Bapak Ibu ngambil contoh saja. Perlukah Bapak Ibu belajar tentang pedas Bapak Ibu? Tidak perlu. Ya. Jadi makan selah lado tuh. Ya, lado le tahu. Nah, cabai. Kalau dimakan lado tuh, maka bosobok di situ apa? Apa sobok pade di situ. Ya, kicuk selah garam tuh, maka akan bosobok lawak dengan asin. Makan asam tuh, jeruk tuh, maka akan berjumpa dengan asam.
Maksudnya apa? Kenalilah diri kita tuh, kenali diri awak wah, pasti nyawa bersobo dengan Allah itu. Aiko yang dimaksudkan oleh Allah melalui nabinya. Arafun nas man arafu li nafsi. Manusia ma'rifat, manusia yang arif, manusia yang mengenal itu adalah manusia yang mampu mengenali akan dirinya. Semakin kita silau diri kita ke dalam, semakin kita senter diri kita ke dalam, semakin tahu kita siapa diri ini yang sebenarnya. Tapi kalau kita tidak mau menyilau dan menyenter diri kita ke dalam, maka tidak akan pernah kita mampu mengenal dan memahami siapa diri kita. Kalau diri kita saja kita tidak kenal, bagaimana kita mengenal akan Tuhan? Nah, ini yang dikatakan namanya jahil murakab. Jahil murakab itu apa artinya tuh ibu-ibu? Halo? Ya, ada. Nah, yang dikatakan jahil murakab apa Bapak Ibu? Ya, tersusunnya dua kebodohan pada diri kita ini. Itu dikatakan jahil murakab. Jadi bersusunnya dua kebodohan pada diri kita itu, yang pertama bodoh terhadap diri, yang kedua bodoh untuk mengenal akan Allah. Jadi kalau kita tidak mengenal diri dan tidak mengenal akan Allah, maka di situ kita dikatakan jahil murakab. Maka orang yang jahil murakab Bapak Ibu, Allah katakan dirinya itu dalam keadaan buta. Orang yang buta itu tersesat tuh. Orang yang tersesat itu tempatnya di neraka. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, aku pastikan dia buta di akhirat. Siapa yang telah aku pastikan dia buta di akhirat, wa adallun sabila, maka dialah yang aku pastikan itu tersesat. Dan tempat orang yang tersesat di akhirat itu adalah neraka jahanam. Buta yang bagaimana yang Allah katakan Bapak Ibu dalam surat Bani Israel itu? Apakah buta mata di kepala ini atau buta mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang dijelaskan di dalam surat Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis-sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta matamu yang ada di kepala ini, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Apa maksudnya orang yang buta mata hati di dalam dada? Orang yang buta mata hati di dalam dada itu maksudnya, kata Allah, ketika mata hatinya tidak mengenal aku, kata Allah, aku yang wujud, aku yang hayat itu, maka dialah sebenarnya yang aku katakan buta itu. Dia yang aku katakan orang yang tersesat itu. Dialah yang aku jamin sebagai ahli neraka. Dan dia telah menjadikan dirinya itu menjadi bahan bakarnya api neraka. Makanya Allah katakan, wa quduhan nasu wal khijarah wa idas lil kafirin. Sesungguhnya bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Itulah disediakan bagi orang-orang yang kafir. Orang yang kafir itu orang yang tertutup mata hatinya untuk mengenal akan dirinya dan mengenal akan Tuhannya. Itu yang dikatakan kafir itu, kafir, tertutup. Tertutup dari apa? Tertutup daripada kebenaran dan tertutup daripada mengenal akan Tuhan.
Inilah tempatnya, kata Allah, adalah di neraka. Nah, ketika mereka telah aku tempatkan di neraka, ketika itu dirinya tidak hidup dan tidak pula mati. Nah, tidak hidup, tidak mati ya, namun itu Bapak Ibu. Hah? Dikatakan hidup, mati, dikatakan mati, aduknya. Jadi antara mati dan hidup itu apa nama Pak? Oh, setengah mati. Ini Allah bilang, innahu mayati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang kembali kepada aku, yang datang kepada aku, yang menemui aku, dia datang menemui aku, kata Allah, mujriman, dalam keadaan berdosa, dalam keadaan buta, fa inna lahu jannah, maka aku lemparkan dia di dalam neraka. Kalau mereka telah aku lemparkan di dalam neraka, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati dan tidak pula hidup. Atu bahasa awaknya ide sagan mati namua namanya. Atu sangsai sangsaro namanya Bapak Ibu. Ya, kalau bakso kalipanya kate nak berpucuk ke bawah nak baurek, kata pedi di tengah-tengah, di tengah-tengahnya digiriak kumbang atau. Ya, Ibu Ita nak kan tahu gitu loh. Kalau orang galawak yang galan orang awak. Ini begitu kita memahami diri kita ini. Kalau kita tidak dikatakan Allah, orang yang sangsai sangsaro itu. Tapi sebaliknya kata Allah, wa mayyati rabbahu ya, mu'minan qad amila sholihat fa ulaika lahum darajatul ula. Barang siapa yang datang menghadap kembali kepada aku, kata Allah, dia dalam keadaan beriman. Orang yang beriman itu adalah orang yang biru'yatillah. Dia telah mengenal aku, dia telah menyaksikan aku, dia telah berlikok dan bertatap wajah dengan aku. Dirinya dengan aku tidak ada jarak dan batasnya. Kalau dikatakan jauh, jauhnya tidak berjarak. Dikatakan dekat, dekatnya tidak bersentuhan. Faulaika lahum darajatul ula. Aku akan angkat derajatnya. Aku tinggikan makomnya, kata Allah. Kalau Allah angkat derajat kita, Allah tinggikan makom kita, maka diri kita di sisi Allah itu telah berada pada makom yang aman namanya. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang takwa, orang-orang yang hati dan jiwanya telah jinak kepada Allah, hidupnya telah sami'na wa ata'na, telah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah. Dia telah menjadi orang yang patuh, menjadi orang yang penurut, Bapak Ibu. Kalau awak Bapak Ibu Allah menjadi orang yang patuh dan penurut, insya Allah tubuh ita hidupnya awak berseluncur saja itu mah. Ya, tak perlu hidup kau dipanik-panikkan, digalau-galaukan. Walaupun hidup awak banyak masalah, ya gitu Pak Edi, tapi tak perlu dipermasalahkan. Itu yang perlu. Karena memang awak sengaja duit Allah hidup awak bermasalah, supaya awak pulangkan seluruh masalah itu balik kepada Allah. Ya. Kalau awak tak mau memulangkan masalah awak kepada Allah, Bapak Ibu, ayo panyang-panyang leleknya awaknya itu mah. Capek tuanya awak Bapak Ibu, awak kan katuo juga, jangan dipatuh-tuo diri. Lain nama Bapak Ibu mantua-tuakan diri, aja jangan nama mempetua-tuo badan lo, awak katuo saja. Jadi jalan ni duitku dengan elok seperti air mengalir. Tengok air mengalir. Air mengalir tu Bapak Ibu kalau dibuat ampang-ampangnya, ampang-ampang leh tu Ibu tahu Bu, leh tahu ampang-ampang ditutui jalannya,
Kalau ini hidup mengalir seperti ayat itu, pasti nak hilang akal. Ini akan mencari jalan yang lain. Oh, orang yang hidup mengalir. Kalau awak hidup ialah mengalir kepada Allah, hati telah diserahkan kepada Allah, hati telah rindu dan bermanja-manja kepada Allah, jiwa ini telah jinak dan patuh kepada Allah. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Siapa yang hatinya telah jinak dan patuh kepada aku, hidupnya seperti air yang mengalir, yaj'al makhraja. Maka aku sebagai rahasia dirinya, aku sebagai Robnya, aku sendiri yang membukakan jalan bagi dirinya kalau hidupnya itu bermasalah. Sebab yang membuat dirinya bermasalah itu aku. Apa tujuan aku membuat hidupmu itu bermasalah? Supaya kamu sadar dan mengerti siapa aku dan siapa dirimu, kata Allah. Kalau kita sadar bahwa diri kita ini la haula wala quwata illa billah. Kenapa Bapak Ibu kita tak mau menyerahkan urusan kita ini seutuhnya, sebulatnya kepada Allah? Kok bertahan puluh nyawa dengan kemampuan awak? Kok awak puluh yang merasa awak yang cerdik? Lupa Tuhan di situ. Kok ayu awak yang cerdik, awak yang hebat? Rasailah, kata Tuhan. Coba banalah, kata Allah. Ya, begitu Allah mengingatkan kita. Maka tidak ada manusia ini yang lepas daripada ujian Tuhan. Ya. Karena hidup itu ujian. Kalau hidup itu ujian, itu maknanya babue elok ujian tuh Bapak Ibu. Sholat ujian, berpuasa ujian, berzakat, berhaji, berkurban, berimpak, berwirid, bersedekah tuh ujian itu mah. Babini nyawa ujian tuh, balaki nyawa ujian tuh, punya anak cucu menantu atau ujiannya tuh awak. Ganteng rancak ujian, apole buruk ujian bange tuh mah. Aja awak lupa nih itu. Kalau awak lupa memulangkan rahasia tadi itu kepada Allah, itu yang saya sabut tadi itu bakarui kan yang sasa angok doa, capek tuh nyawa Allah. Alai taunya Daniel tuh tanda-tanda orang kemati. Lain tak tahu dah. Kalau tak tahu tak lagi tahu tanda-tanda orang kemati. Kau tengok tanda-tandanya.